Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan kalau kita masih boleh bersekutu pada petang malam hari ini. Pada hari ini pembacaan kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sungguh sebuah mazmur yang sangat menguatkan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan. Mazmur ini adalah tulisan daripada Raja Daud sendiri, di mana di dalamnya mengandung sebuah atau suatu kebenaran yang mendasar, yang dengannya setiap orang percaya harus hidup. Kita mengetahui bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia adalah seorang gembala pada masa mudanya, kemudian ia begitu banyak mengalami tantangan dan rintangan dalam hidupnya. Ia dikejar-kejar oleh Saul, kita tahu semua ceritanya bahwa ia nyaris dibunuh. Tetapi ia bisa menuliskan Mazmur ini. Saudara pasti sudah mendengar bagaimana Ibu Gembala minggu lalu menyampaikan khotbah tentang mendekat kepada Tuhan, dan juga Pendeta Stefan menyampaikan tentang pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini saya akan memantapkan dengan sebuah alasan mengapa sangat baik untuk kita dekat kepada Allah. LAI di sini memberikan judul bahwa perasaan tenang dekat Allah. Tenang terhadap apa? Kalau saudara-saudara pasti memiliki sahabat atau memiliki seorang yang dekat dengan saudara, kemudian saudara sedang mengalami suatu masalah atau suatu kemelut atau suatu persoalan dalam hidup saudara. Pastinya teman atau sahabat saudara atau orang-orang terdekat saudara pasti akan merasa akan menyampaikan kepada saudara, tenang dahulu, pikirkan dahulu, tenanglah dahulu maka kamu akan bisa mengambil sebuah keputusan. Pastinya ada sesuatu yang membuat saudara tidak tenang. Di sini tenang terhadap apa gitu? Singgung tentang pandemik yang membuat pandemi corona yang begitu sangat mendunia. Kita tahu bahwa pandemik yang kita alami sekarang itu banyak membuat kekacauan di mana-mana. Ketegangan dalam pemerintahan
ataupun dalam situasi ekonomi Indonesia. Tentu ketenangan kita tidak bisa tenang tentunya dalam menghadapi hal ini kalau kita tidak di dalam Tuhan. Itulah kenapa Elai memberikan judul perasaan tenang dekat Allah. Jadi tenang terhadap berbagai masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Baik itu sakit penyakit, maupun itu kesusahan hidup, kesusahan ekonomi, kesehatan, dan segala macamnya. Kita bandingkan dengan pembacaan di Kisah Para Rasul 5 ayat 40-42 di mana para rasul mengalami masalah yang membuat mereka seharusnya tidak tenang, tetapi mereka bisa tenang. Bagaimana pembacaan tersebut? Kisah Para Rasul 5 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Kita melihat bagaimana rasul-rasul di situ disesah, lalu mereka dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Rasul-rasul pada zaman Perjanjian Baru, awal mula jemaat mula-mula terbentuk, mengalami berbagai macam pertentangan. Salah satunya adalah dari orang Yahudi sendiri, karena mereka beranggap bahwa rasul-rasul ini seperti sedang menyampaikan sebuah pengajaran baru. Dan mereka tidak suka itu. Mereka tidak menyukai bahwa rasul-rasul ini mendapatkan begitu banyak perhatian publik. Dan banyak sekali orang-orang yang bertobat. Kalau kita melihat dari khotbah Petrus saja, itu ada 3.000 orang laki-laki. Dan itu begitu sangat mengguncangkan hati dari para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Kemudian mereka berencana untuk membuat mereka tidak tenang. Tapi kita lihat bahwa Gamaliel ada di sana. Sebelum kita tadi masuk ke dalam pembacaan tersebut, ada seorang Farisi dari mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel. Mereka berkata bahwa kita jangan dulu mengapa-ngapain rasul-rasul ini. Karena kalau memang mereka bukan berasal dari Tuhan, maka pengajaran mereka akan hilang. Tetapi walaupun sudah diterima baik nasihat Gamaliel tersebut, kita melihat di ayat yang ke-40, rasul-rasul itu masih disesah, masih disiksa, dan kemudian dilarang untuk menyampaikan atau mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Namun lihat apa yang kita lihat di pasal 41, di ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka tetap tenang. Mereka tetap gembira. Ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Disinilah rahasianya. Bagaimana caranya mereka tetap tenang? Daud berkata, hanya dekat Allah saja ia tenang. Persis seperti rasul-rasul, mereka tenang dalam menghadapi segala macam ancaman yang bisa jadi menyerang nyawa mereka. Tentu kita juga sedang mengalami sebuah masalah di zaman sekarang. Mungkin berbeda ya. Di zaman dahulu mungkin masalahnya adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Mereka bisa saja dibunuh, mereka bisa saja disiksa sampai mati. Tetapi pada saat itu tidak. Karena mereka tenang dekat Allah, Allah melepaskan mereka sehingga makin banyak Injil disebarkan oleh mereka. Kemudian musuh, Raja Daud. Raja Daud itu memiliki banyak sekali musuh-musuh. Tetapi lihat apa yang Daud lakukan. Ia tetap mendekat kepada Tuhan. Ia tenang di dekat Tuhan. Sehingga Tuhan melepaskan dia dari ancaman musuh-musuhnya. Orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang itu banyak sekali zaman dahulu. Bukan hanya zaman sekarang juga, zaman dahulu juga banyak orang-orang curang. Dan seringkali yang menjadi korban orang-orang curang itu adalah orang-orang yang hatinya mendekat pada Tuhan atau orang-orang benar. Dan
saat ini kita sedang dihadapi dengan peristiwa-peristiwa yang juga mungkin mengancam nyawa kita. Corona, virus corona itu betapa berbahayanya virus corona itu. Dan mengancam banyak sekali nyawa umat manusia. Kemudian penipuan, kalau kita terkena tipuan dari orang-orang jahat yang mungkin menipu kita, uang kita dibawa kabur oleh orang tersebut misalnya. Ya tentu ancaman kita adalah kita tidak bisa makan, kita tidak bisa mencukupi kehidupan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Jadinya kita akan bisa terancam nyawa kita. Dan juga kelaparan, tentu di krisis ekonomi sekarang banyak juga yang mengalami kelaparan. Tentu yang menjadi ancaman adalah nyawa mereka. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dari situasi zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dahulu mungkin orang-orang seperti para rasul mengalami penolakan yang luar biasa, penyiksaan yang luar biasa, tetapi mereka tetap tenang. Masakan kita pada zaman sekarang kita tidak bisa tenang? Kalau memang kita dekat dengan Tuhan, seharusnya kita mendapatkan sebuah ketenangan, damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati kita. Inilah mengapa pesan Ibu Gembala tentang mendekat kepada Tuhan itu penting sekali. Karena dengan mendekat kepadanya kita mendapatkan pemeliharaan seperti yang disampaikan oleh Stephen. Dan juga kita mendapatkan ketenangan atau damai sejahtera di dalam hidup kita. Kemudian di ayat 10-13 di Mazmur 62 tadi. Sepertinya pada saat saya membaca bagian ini seperti ada perbedaan topik. Jadi dari ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di situ ada sela. Itu di Mazmur 62 ayat yang ke-9. Lalu kemudian masuk kepada ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Mengapa terdengar berbeda di bagian ini? Padahal pemazmur menuliskannya dalam satu pasal. Sebenarnya ayat 10 dan ayat yang ke-13 ini menjadi sebuah hal yang kembali lagi menenangkan kita. Misalnya di ayat yang ke-10. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Apa arti dari ayat ini? Arti dari ayat ini sebetulnya adalah tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Di mata Tuhan, semua orang sama. Tidak seperti orang-orang di dunia ini yang terus-menerus menggolong-golongkan kita umat manusia. Misalnya, wah kamu ini orangnya miskin, kamu tidak layak jadi teman saya. Atau mungkin kalau kita dalam komunitas main begitu, main game, wah kamu ini noob, kamu ini orangnya cupu, kamu harus berada di grup sana gitu. Tuhan tidak pernah menggolong-golongkan kita. Tuhan yang memang menjadi tempat ketenangan kita, tempat kita mendapatkan damai sejahtera itu tidak pernah membeda-bedakan umat manusia yang datang kepadanya. Ia selalu memperlakukan semua kita dengan secara istimewa, secara sama. Karena kita lihat di sini bahwa hanya angin, orang-orang yang hina itu hanya kabar angin belaka. Dan juga suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Tidak ada orang-orang yang mulia. Dan pada neraca, kalau mereka ditimbang, mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Mereka sekalian berarti tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Di mata Tuhan, orang-orang seluruh umat manusia diperlakukan istimewa, sama dan adil. Itulah yang kita lihat di ayat yang ke-10 ini. Lalu kemudian apa yang kita lihat lagi di ayat yang ke-11? Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Pada saat saya membaca bagian terakhir, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya teringat akan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ada orang kaya yang bodoh yang menimbun hartanya di dunia ini, padahal ngengat itu bisa merusak hartanya, dan pencuri itu bisa merampok dan merampas hartanya. Sehingga maksudnya dari ayat yang ke-11 ini, tidak ada yang bisa diandalkan selain daripada Tuhan saja. Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Kenapa Tuhan yang bisa kita andalkan? Jawabannya ada di ayat yang ke-12 dan 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Di sini saya melihat pemazmur menuliskan bahwa kuasa dari Allah asalnya. Berarti siapakah yang lebih berkuasa daripada Allah? Tentu tidak ada. Kalau kuasa saja itu dari Allah asalnya, berarti Allah lah yang memegang seluruh kuasa. Dan kemarin saya sampai kepada pembacaan Alkitab saya sehari-hari masih di dalam kitab Mazmur di pasal yang terakhir-akhir. Saya melihat ada tulisan yang berkata seperti ini. Berhala memiliki telinga, mulut dan mata, tetapi semuanya tidak dapat difungsikan. Dan nafas tidak ada dalam kehidupan mereka. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Apapun, segalanya di dalam dunia ini, tidak ada yang kuasanya bisa melampaui Allah. Begitu juga, segala kuasa di dalam dunia ini, tidak ada yang bisa memberikan kepada kita ketenangan dan damai sejahtera, selain daripada Allah yang berkuasa. Kemudian di ayat yang ke-13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Jadi Tuhan akan selalu menyertai kita dan menjagai kita, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah membeda-bedakan orang, memperlakukan seluruh umat manusia secara adil, tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita, umat-umat yang terus-menerus percaya kepadanya, patut untuk memuji Dia, patut untuk menyembah Dia. Dan kita yang mengikuti Dia itu merupakan langkah yang tepat, yang benar. Karena Ia setia, Ia bisa diandalkan. Jadi begitulah yang mau dijelaskan dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 ini. Sebenarnya ayat ini menambah ketenangan kita para pembaca yang membaca pasal ke-62 tentang tenang dekat Allah. Jadi ayat yang 12 dan 13 itu juga adalah menjadi penutup dari ajakan yang terdapat di ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat 9 ini adalah sebuah ajakan yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara untuk kita ikuti. Karena kita tadi sudah tahu kenapa kita diajak untuk percaya kepadanya setiap waktu dan kita harus mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah ialah sumber ketenangan kita, sumber damai sejahtera kita. Tidak pernah membeda-bedakan orang. Kuasa dari Dia asalnya. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah kita. Dan juga Allah kita adalah pribadi yang setia, tidak pernah meninggalkan kita, bisa diandalkan. Karena itu saudara-saudara, kita harus percaya kepadanya setiap waktu. Biarpun ibadah kita tidak tatap muka, ibadah kita secara pribadi, online, bisa membangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Itu adalah sebuah karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga kita bisa selalu mendapatkan ketenangan yang terus-menerus kalau kita mengikuti ajakan di ayat yang ke-9. Percaya setiap waktu dan mencurahkan isi hati kita. Itu berarti melaksanakan ibadah pribadi dengan Dia. Inilah kenapa khotbah dari Ibu Gembala sangat penting. Bahwa mendekat kepada Tuhan itu dapat memberikan kita pemeliharaan seperti yang disampaikan oleh Om Stephen. Dan kemudian pada saat ini yang kedua adalah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, itu adalah memberikan ketenangan, damai sejahtera dalam hati kita. Jadi ayo jemaat GKT, kita semakin mendekat kepada Tuhan, karena dengan begitu kita bisa mendapatkan pemeliharaan Tuhan, dan kita bisa memiliki perasaan tenang atau damai sejahtera terhadap segala macam tantangan, masalah yang kita hadapi di dunia ini, krisis atau apapun, seperti para rasul menghadapi ahli-ahli Taurat yang ingin membunuh mereka. Kita menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini seperti mereka dengan ketenangan yang datangnya dari Tuhan. Tetapi ketenangan itu hanya bisa diperoleh kalau kita mendekat kepada Dia. Dan juga Ia adalah Allah yang berkuasa dan setia. Tidak membeda-bedakan orang dan pastinya bisa diandalkan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.